Itu ayo ayo. Saatnya kita potong. Wih, ada di atas ada pijakan. Guys, dari kemarin Udah nggak bisa selamat lagi. otaknya muda, nggak sembarang alat bisa buat motong. Bahkan pisau mitril yang terkenal kuat aja langsung komplain. Jadi mau nggak mau, pemotongan ini harus ditunda dulu. Ah, aku tidak punya harapan hidup. Ya, drama banget musang ini. Baik. Sebenarnya mereka bisa cari bahan buat bikin pisau yang lebih kuat di dalam dungeon sih. Ya, gas, santai-santai. Aslinya mereka sih bisa-bisa aja naklukin dungeon. Cuma Mas Mokodani kagak mau. Karena kalau naklukin dungeon, ntar nama mereka makin tenar. Akhirnya Mokoda ngalihin perhatian para monster beringasnya ini ke makanan. Serangan Frank. Ada. Wow, mantap. Selamat. Sementara mampir ke para dewi yang nungguin saja dari Mokoda, tiba-tiba mereka disamperin nih sama dua dewa, yaitu Hephaestus, dewa pandai besi, dan Pahagonis, dewa perang. Mas Mokoda juga sempat ngedengar obrolan mereka nih. Terus Hephaestus tahu kalau Mokoda nih mau cari pisau yang bisa motong kulit naga. Gampang aja sih, kalau dikasih berkah sama dewa ini, bahan apapun bisa jadi sesuatu dengan kualitas yang tinggi. Cuma ya, begitulah. Dewa ini juga pengen dapat sajen kayak para dewi yang lain. Agak lain dewa dewi. Akhirnya ya udah deh, berkah pandai besi dikasih ke Sui, berkah dewa perang dikasih ke Vel sama Dora. Yeay, kita pesta guys. Setelah dikasih berkah, Vel ngingetin Mokoda nih kalau dia tuh masih punya logam mitril dari monster di season 1. Akhirnya dicoba tuh, Sui disuruh bikin pedang dari logam ini. Potang, tada. Yes, kita gak usah ke dungeon. Woi, maksud besoknya peso ini langsung dicoba dan gak perlu banyak tenaga. Peso ini bisa potong kulit naga dengan rapi. Oh my god, kalian bisa dapat peso ini dari mana? Saya karena ukuran naga ini gede banget, mereka masih harus nunggu 3 hari lagi sampai naga ini kelar dipotong. Alright, mari ke dungeon. Hey, alah, ayolah. Guys, dungeon. Ayo ke dungeon. Sui mau piu-piu. Oke, berangkat, cok. Pilih kasih banget kecil. Tapi waktu mereka mau daftar buat masuk ke dungeon, mbak resepsionisnya bilang kalau di dalam dungeon itu bisa berhari-hari karena ada 30 lantai. Jadi mereka harus bawa banyak persediaan nih. Belum lagi mereka juga kudu nyiapin senjata buat ngelawan monster. Habis itu Mas Mokoda dan kawan-kawan lanjut pergi ke pasar buat beli bahan masakan. Dan gak jauh dari sana, Mas Mokoda ngelihat ada kompor sihir keluaran terbaru. Selamat datang, mau isi pulsanya kan? Kompor ini berapa duit bang? Murah kah? 800 koin emas saja? Murah matamu? Udah, beli aja gak sih? Ya beli aja beli. Aduh, kalau beli ntar nih. Kalau nggak beli, oke gas. Habis itu malam hari dan besoknya Mokoda nyobain kompor baru ini biar bisa masak geden buat stok makan di dalam dungeon nanti. Gak cuma bikin stok makanan, Mokoda juga sempat nyuruh Sui buat bikin senjata. Terus gak lama kemudian Pak Ugor nyamperin. Dia ngasih tahu kalau pemotongan naganya udah kelar. Tapi gua langsung cabut ya. Kerjaan numpuk emang ketuan jamin. Bolos terus budget. Assalamualaikum bang, gua mau udah jarang naga. Cok, dan tawong iki. Ya walaupun agak aneh, cuma hasilnya mantep coy. Semua bagian naga ini dipotong secara rapi dan detail. Terus Emron juga mau ngebeli beberapa dari hasil potongan ini, kayak tulang, terus darah dan hati yang katanya bisa bikin ramuan mujarab. Mas Mokoda agak bingung sih, kok Emron cuma beli dikit? Ya iyalah, kalau beli banyak bangkrut build mereka. Orang segini doang aja Mokoda udah dapat hampir 4.000 koin emas. Dagingnya mana woi? Sabar musang, ini loh masih simpen dagingnya. Bang, jadi gini. Ya pakai daging naga kan? Yes, ayo langsung masak. Weh, harus diseret banget nih. Abis itu Mas Mokoda diajak ke rumah Erran buat masak-masak. Sekalian pamer kompor baru nih bos. Gak pakai lama, naga ini langsung dimasak dan tada. Jangan ini rasanya enak coy, setara kayak daging wagyu lah. Tambah bos, saya juga. Enak banget kucing. Oh my god. Setelah makan, Mas Mokoda dan kawan-kawan mau persiapan nih buat besok pergi ke dungeon. Nah, karena bakal pergi lama, Mokoda kudu ngasih sajen dulu ke para dewa dan dewi. Di sisi lain, para dewa yang tahu kalau Mokoda bakal ke dungeon mau ngasih perlindungan. Kan udah gua kasih. Bogel, perlindungan
perlindungan. Lu tipis. Kalau tuh bocah mokat gimana? Kalian tidak bisa Shopee COD lagi. Tidak, skincareku, embirku. Iya. Guys, denger nggak? Iya dengar. Lu mau gua kasih perlindungan ya? Nggak usah. Kau diam. Nah, ini kan aman. Loh. Ode. Emang anjing. Besoknya Fukoda bakal masuk dungeon nih. Ternyata mbak-mbak resepsionisnya ganti. Kalau lupa, ini mbak-mbak Judes yang ngefans sama Vel di season 1 tuh. Wah, tambah ganteng aja, Vel. Mbak, sehat? Gak pakai lama, Mas Fukoda dan kawan-kawan mulai masuk ke dungeon. Cuma dari info yang didapat, katanya monster dan harta karun itu mulai banyak di lantai 10 ke atas. Mama, woi brutal bet becir. Gak cuma monster, di dungeon ini juga ada beberapa jebakan coy. Dan kata Vel, dungeon tuh sebenarnya hidup. Mereka mancing manusia pakai monster dan hadiah harta karun. Kalau manusianya meningsoy, mereka bakal diserap yang bikin dungeon ini makin besar. Gak lama kemudian mereka sampai di ruangan bos dan ketemu sama kelompok lain. Cuma kelompok ini belum masuk karena katanya ada aturan gak tertulis gitu. Dimana kalau ada kelompok yang lagi ngelawan bos, kelompok lain gak boleh masuk. Mereka bisa masuk kalau kelompok pertama udah ngalahin bosnya atau kalau kelompok pertama ini minta bantuan. Singkat cerita, kelompok yang ditemuin sama Mas Fukoda tadi udah kelar ngalahin bos dan mereka langsung cabut balik coy. Karena mereka udah dapat hadiah, belum lagi mereka punya anak istri, jadi mending pulanglah daripada resiko. Abis itu gantian Mas Fukoda dan kawan-kawan nih yang masuk. Cuma ya begitulah, bos dungeon ini masih melee. Disebur sama Dora juga kelar, jadi ya tinggal looting hadiahnya aja. Setelah jalan-jalan dan ngalahin bos, Vel mulai kencot nih. Akhirnya mereka ke sebuah ruangan di mana ada banyak petualang lain yang lagi istirahat. Dan kebetulan Mas Fukoda ketemu lagi sama kelompok petualang di season 1. Kalau kalian lupa, ini tuh kelompok air benil. Ada Lemon dan Franta, Vincent, Rita, dan pemimpinnya yaitu Om Werner. Habis itu ngobrol santai lah mereka. Om Werner dan kawan-kawan juga sempat penasaran sama monster kontrak Fukoda yang sekarang ada 3. Kalau Velman, udah kenal lah ya. Kalau ini siapa? Ini Sui guys. Gemes. Kalau ini, oh ini Dora. Awo. Naga namanya Dora. Swiper, jangan mencuri. Awo. Habis itu kelompok Om Werner diajak makan sama Mas Fukoda. Kebetulan dia juga ada banyak stok makanan kan. Terus habis makan-makan, Om Werner dan kawan-kawan cabut duluan. Mau muter-muter lantai ini bentar deh. Habis itu pulang. Setelah Om Werner cabut, Fukoda dan kawan-kawan bakal turun ke lantai selanjutnya. Bakar. Tublok. Tolong. Singkat cerita, di lantai 20, Sui tiba-tiba nemuin terowongan yang isinya harta karun. Hancurkan. Lihat dulu tuh. Gila, cuma tenang aja. Soalnya Fukoda dikasih tahu sama Ada ngelag banget. dikasih berkah sama Dewa Dewi itu. Jadi kena ratus kenapa-napa. Mari kita buka. Wanying, bau hujan. Ngelagnya dungeon. Cari lagi. Dapat guys, rezeki anak soleh. Nah, habis itu Fukoda dapat peti lagi nih. Cuma setelah dicek, ternyata ini tuh monster ini. Kalau ada apa-apa, tolong ya. Mati sendiri. Wow, epic sekali gelusnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting peti ini ada hadiahnya, yaitu peti ini yang isinya batu permata. Lanjut di lantai 22, kali beda nih. Mereka bosnya. kayak ada di hutan liar gitu. Dan Vel ngerasa di dekat sini banyak monster. Jadi ya udahlah, tinggal sampai nanti monster gini, enaknya ngapain? Makan dong, kong serang kangsreng. Tambah bos, kong serang kangsreng. Tambah bos, kong serang kangsreng. Tambah bos. Weh, udah weh. Habis makan. Status monsternya nih, dan naiknya lumayan jauh. Melihat hal ini, Fukoda penasaran. Statusnya naik seberapa ya? Kecil amat, sama NPC juga kalah. Lanjut, di lantai ini Mas Fukoda dan kawan-kawan ketemu sama monster ular kelapa.
kelas S yaitu Fasuki. Semangat, gua di sini aja ya. Woi, minimal kasih healing kayak apa kek. Cuma kayaknya nggak perlu juga sih. Orang Vel dan kawan-kawan bisa gampang banget ngebantai ular ini. Nah, beda kayak lantai sebelumnya. Di sini mereka pindah lantainya pakai teleportasi coy. Dan nggak pakai lama, mereka ketemu sama monster lagi. Gobrak gabruk, kelar. Habis menjelajah seperti biasa perut mulai keroncongan. Maka saatnya apa? Mau serangkan sreng, madang, Nggak jauh dari sana, tiba-tiba ada kelompok petualang kelas A bernama Tempes ngebawa temennya yang luka parah. Terus ngeliat ada Mas Mukoda, ketuanya tanya, Mukoda punya potion nggak? Ntar dibayar kok. Dan setelah dicoba, mereka kaget. Soalnya potion ini masih banget. Habis itu, waktu si ketua mau bayar potion, Mas Mukoda ngasih bonus. Cuma bayarannya, mereka harus ngasih info soal potion. Setelah dikasih tahu dan kelompok Tempes ini cabut, Mas Mukoda istirahat. Dan besoknya langsung lanjut menjelajah dungeon. Gak perlu lama-lama, mereka langsung ketemu sama monster yang diceritain kemarin, yaitu Spriggan. Kelar kecil. Ya udah lalu tinggi. Gua rasanya kayak maling ya. Di sini Mas Mukoda dapat berbagai hadiah, terutama tas sihir. Cuma dia lama-lama ngerasa nggak enak gitu, karena tugasnya cuma ngeluting doang. Nah, selanjutnya kalau ada monster, Mas Mukoda pengen ikut tarung nih. Oke lah, kita bersihkan aja. Sekarang Mas Mukoda udah ada di lantai terbawah, yaitu lantai 30. Cuma masalahnya mereka di padang pasir, coy. Jelas kepanasan lah mereka. Bang, panas. Wah, gapeng dia tuh. Ya udahlah, mending kita ngadem dulu biar seger. Pakai jaket juga kali ya. Tambah es krim kali ya. Minum yang sponsor. Lanjut ke perjalanan. Di sini Vel bilang di gurun pasir tuh cuacanya ekstrim. Kalau siang banget, kalau malam dingin banget. Dan bener aja, setelah ngalahin beberapa monster di malam harinya mereka kedinginan. Jadi perlu yang hangat-hangat nih. Dan tada, ayam sudah jadi. Setelah istirahat di malam hari, besoknya mereka langsung lanjut ngebantai monster. Habis itu Mas Mukoda dan kawan-kawan sekarang udah sampai di ujung lantai. Tapi sebelum keluar, mereka harus berhadapan sama bos lantai ini, yaitu Behemoth. Kalau yang ini sih nggak segampang monster lain ya, karena kulitnya tebel banget coy. Tapi bukan berarti nggak bisa diserang. Karena Vel mereka harus merobosin kulitnya dulu. Nah, kalau kulitnya udah mulai melemah, baru deh mereka bosokin. Gua di sini aja lah ya. Sembur. Dua. Mantap guys, kerjanya mantap baik lu. Setelah monster ini dikalahin, kayak biasa bakal ada hadiahnya nih. Dan Mas Mukoda dapat hadiah pedang sihir. Umpetin aja kan ya. Nah, sebelum keluar dungeon, kawan kawin mau masak-masak nih, sekalian jadi perayaan karena mereka berhasil naklukin dungeon. Kita mau kalian sih dong. Weh, udah keluar nih. Dari mana kalian? Waduh. Ngelarin dungeon lah. Gua kok bisa berapa lantai bang? Lantainya marmer ya. Dorajan. Yuk balik yuk. Untuk Dorajan kan kenapa-napa. Di sini Mas Mukoda laporan setelah ngelarin dungeon dan bersama Elsa ini penasaran di sini. Ada banyak sih. Ada peti mimik, sihir sama yang ini jangan deh. Habis itu Mas Mukoda dan kawan-kawan mandi karena kan bau selatan tuh. Lu juga mandi, nggak tahu kalau nggak mandi ntar jelek tahu, ntar disuruh hujan tahu, bentar, kayaknya ada yang teriak malah kalau baik. Nah, nggak jauh dari tempat ini ternyata ada dua kakak adik yang dikejar sama Om. Tapi tenang aja, teriakan mereka didengar sama Vel. Jadi dua anak ini berhasil diselamatin. Kalian nggak apa-apa? Oh, ini gugupnya baik kok, paling gigit kepala aja. Enggak, anda doang. Kenalin dua kakak adik ini namanya Daniel dan Iris. Terus Mukoda pengen diceritain kok bisa dua anak ini dikejar monster. Jadi ceritanya gini, dua bocah ini tuh punya bapak. Bapaknya ini lagi kerja, tapi sampai sekarang belum balik. Nah sayangnya ibunya di rumah tiba-tiba sakit dan katanya pun penyakitnya ini cuma bisa disembuhin sama pendeta tingkat tinggi. Jadi kakak adik ini mau cari duit gitu buat nyewa pendeta. Rencananya sih orang yang tadi dikalahin sama Mukoda mau dijual. Siapa tahu duitnya bisa dipakai buat bayarin pendeta. Salah, orang
lagi sedih juga. Cuma ya udah kan kita makan-makan dulu aja kali ya, kayak biasa. Dia adalah Maknyus, bagian kita mana Woi? Nyoh, makasih ya Om. Om, sejompo itu kan gua tua. Lu juga. Terus waktu dua bocah ini lagi turu, Mukoda sempat kepikiran kalau potion bisa nyembuhin ibu mereka nggak ya? Cuma Vel di sini bilang potion biasa mah nggak bisa nyembuhin penyakit. Kalau ramuan mujarab baru bisa. Nah, Mukoda keinget nih sama Elra. Kalau darah dan hati naga itu bisa dibikin jadi ramuan mujarab. Akhirnya Mukoda minta tolong deh ke Sui buat bikin ramuan ini. Klontang, nying, jadi bengkel berjalan, Cok Sui. Terus sambil tunggu ramuannya jadi, Mukoda mau bikin masakan biar dibawa pulang sama dua bocah ini. Udah jadi bang. Setelah masakan dan ramuannya jadi, dua bocah ini dibangunin dan diantar pulang. Nah, ork yang dikalahin tadinya kan mau dijual sama bocah ini nih. Cuma orknya ini dituker sama Mukoda pakai ramuan yang bisa nyembuhin ibu mereka. Nggak cuma itu, masakan yang tadi dibikin juga dikasih ke anak ini biar dimakan bareng sama ibunya kalau udah sembuh. Gara-gara ini Daryl jadi terinspirasi, Cok. Dia juga mau jadi orang hebat kayak Mukoda dan suatu hari dia pengen jadi pedagang. Abis itu waktu lagi ngumpul Mas Mukoda nih mau ngecek status monsternya naik seberapa. Soalnya mereka habis ngerasain dungeon kan dan udah jelas status mereka naiknya lumayan gede. Wah, gua juga nih. Woi, dikit amat ya walaupun naiknya nggak seberapa tapi skill belanja online-nya naik nih. Mukoda kayak dapat toko tambahan gitu. Ada pilihan buat makanan manis atau daging. Daging aja nggak sih? Sui mau kue. Oke, yang manis aja. Pilih kasih anjing. Nggak apa-apa lah. Yang tua ngalah. Lagian semua juga doyan kan. Abis itu dicoba deh fitur baru ini sama Mukoda. Punten paket. Datang deh berbagai macam kue dan langsung disikat sama Mukoda dan kawan-kawan. Terus di tengah-tengah pesta kue ini kok kayak ada yang lupa ya. Aku juga mau kue. Sajen kita mana Woi? Besoknya Mukoda ketemu lagi sama Elran dan Pak Ugor buat ngebahas lootingan dari dungeon kemarin, terutama tas sihir ini yang ternyata isinya permata dengan jumlah yang banyak dan kualitas yang tinggi. Nah, Pak Ugor ngasih tahu kalau Mukoda mau ngejual mending ke guild pedagang aja. Cuma kalau Mukoda ke sana sendiri rada beresiko, siapa tahu harganya ditimbulin. Akhirnya Pak Ugor nawarin buat nemenin Mukoda. Udah, ini gua aja. Oh, gitu ya. Cuma mau bolos kerja kan lu? Mau gua jual pedang nagamu itu? Mau? Tidak. Gua kerja, tapi sebelum itu Mukoda dan kawan-kawan lapar tuh mbak. Wih, kaget. Pesen nanti aja. Mending ke guild pedagang dulu nih buat ngejual permata. Di sini kita dikenalin sama Pak Adriano dan Ruslan sebagai ketua dan wakil guild pedagang di kota ini. Setelah dikasih lihat sama permatanya, dua